Pemirsa, lalu apa evaluasi yang harus dilakukan agar kecelakaan maut di Tol Cipularang tidak lagi terulang? Nah, Jason, pemirsa, kita akan bahas yang hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan. Pak Wildan, selamat siang. Selamat siang. Pak Wildan, kita akan bahas ini hari ini. Kalau dari hasil investigasi KNKT sejauh ini, selama ini dari beberapa kecelakaan, apa mayoritas faktor laka lantas di Tol Cipularang ini, Pak Wildan? Jadi sebagian besar kalau kita cermati beberapa kasus remblong atau kegagalan pengereman ini dipicu adalah karena pada saat melalui jalan menurun, pengemudi ini menggunakan gigi tinggi. Jadi ini menjadi penyebab di mana pada jalan menurun ini karakteristiknya sangat berbeda dengan di jalan datar. Pada jalan menurun yang memutar roda itu adalah gaya gravitasi bumi. Sedangkan pada jalan datar itu adalah mesin. Sehingga ketika melalui jalan menurun seharusnya seorang pengemudi itu menggunakan gigi rendah. Karena fungsi mesin di sini berbalik. Kalau di jalan datar mendorong, di jalan menurun fungsi mesin sebenarnya menahan. Sehingga ketika kita menggunakan gigi rendah, maka kemampuan menahan itu lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan gigi tinggi. Ketika pengemudi menggunakan gigi tinggi, maka dia akan dipaksa melakukan pengereman panjang dan berulang. Dan pengereman panjang dan berulang inilah cikal bakal yang akan meningkatkan resiko kegagalan pengereman. Baik, Pak Wildan, tadi dikatakan akan ada penurunan begitu ya level jalan. Tapi kalau berangkat dari kasus yang paling baru kemarin, itu kan juga kita melihat sempat ada hujan begitu ya, kemudian jalanan licin. Jadi faktor yang paling dominan penyebab kecelakaannya, sumbangsinya itu dari mana? Apakah tadi penurunan jalannya, atau remblongnya, atau justru memang faktor cuacanya yang dari ketiga itu yang paling berkontribusi besar terhadap kecelakaan kemarin? Kita masih mengkaji, mencari faktual apakah pada peristiwa ini pengemudi mengalami kegagalan pengereman atau malfunction pada sistem rem, ataukah jarak pengereman yang dibutuhkan jauh lebih panjang daripada seharusnya, ataukah pengemudi mengalami kondisi lain seperti fatigue atau apa, atau hal-hal lain pecah ban, aquaplaning dan sebagainya. Inilah sedang kita cari faktualnya. Kalau lihat kondisi hujan, hal-hal itu sangat mungkin terjadi. Aquaplaning bisa terjadi, jarak pengereman yang lebih panjang juga mungkin terjadi, kegagalan pengereman juga bisa terjadi. Nah, kita butuh faktual-faktual yang akan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu. Baik, Pak Wildan, tapi kalau melihat dari penelitian mungkin yang dilakukan terkait dengan Tol Cipularang ini, apakah mungkin dengan elevasi yang begitu jauh perbedaannya, itu tuh butuh jarak yang lebih panjang lagi. Jadi kondisinya ideal atau tidak sebenarnya Tol Cipularang, kilometer 97 sampai 92 berarti? Jadi gini, semua jalan tol di Indonesia, elemen geometriknya baik penampang melintang, alignment vertikal, alignment horizontal, itu semuanya standar sesuai dengan regulasi. Kalau kita cermati, itu average slope di sana itu sekitar 5%, itu masih di bawah, belum mencapai 7%. Jadi masih nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah jalan itu cukup lebar. Kemudian average slope-nya juga nggak begitu curam, akhirnya membuat terlena pengemudi ketika melalui dianggapnya sama dengan jalan datar. Dia melakukan kecepatan dengan menggunakan gigi tinggi, dan pada saat hujan juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika hujan terdapat genangan air, maka traksi roda terhadap aspal juga berkurang. Sehingga memang berulang kali KNKT menyampaikan kepada masyarakat pengguna jalan tol agar ketika hujan gunakanlah kecepatan yang aman, yaitu sekitar 60 km per jam atau jangan lebih dari 70 km per jam, serta jaga jarak yang aman. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi pengereman mendadak atau hard braking yang akan menyebabkan kendaraan tergelincir. Karena jarak pengereman yang dibutuhkan akan jauh lebih panjang daripada pada kondisi normal. Baik, Pak Wildan, untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, data-data faktual yang tadi Pak Wildan sudah sampaikan sebelumnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk KNKT terkait dengan kasus ini, atau mungkin kasus-kasus serupa sebelumnya yang pernah terjadi, itu biasanya memakan waktu berapa lama, Pak?
Tergantung daripada informasi itu diperoleh. Misalkan gini, kita semakin cepat mendapat keterangan dari pengemudi, kita akan lebih mudah memvalidasinya di lapangan. Kemudian kita akan mencari skid mark atau jejak pengereman ada atau tidak. Ketika ada jejak pengereman, berarti ini masalahnya bukan kegagalan pengereman. Ini masalah adalah katakanlah jarak pengereman yang jauh lebih panjang ya. Memang kalau untuk kendaraan-kendaraan ABS juga nggak akan meninggalkan skid mark, tapi kendaraan ini kan bukan kendaraan ABS, sehingga kalau dia melakukan pengereman itu pasti meninggalkan jejak. Nah, kita akan melihat apakah di sana ada skid mark, ada jejak pengereman atau enggak. Kalau nggak ada, sangat dimungkinkan terjadinya aquaplaning ataupun kegagalan pengereman tadi. Tapi kalau terdapat jejak, maka itu berarti adalah jarak pengereman yang diperlukan lebih panjang daripada yang seharusnya. Baik, jadi itu perlu diinvestigasi lagi lebih lanjut. Pak Wildan, ini kan kalau sekarang sopir truk itu sudah dibawa ke pihak kepolisian karena sudah selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Itu bagaimana koordinasinya pada saat pihak kepolisian sudah memeriksa dan berkoordinasi kepada KNKT untuk investigasi bagaimana? Ya, nanti kita minta izin kepada kepolisian untuk memeriksa atau wawancara dengan pengemudi yang bersangkutan. Apa yang terjadi pada saat itu, menggunakan gigi berapa, dan apa yang dilakukan dia pada saat itu. Jadi sehingga kita punya gambaran sebenarnya situasinya seperti apa yang harus kita periksa di kendaraan, apa yang harus diperiksa di jalan. Jadi hasil penjelasan dari pengemudi ini akan membuat sebuah hipotesa untuk membuat terang. Pemeriksaan terhadap kendaraan dan jalan hanya untuk memvalidasi apakah keterangan dari pengemudi itu sesuai dengan apa yang dijelaskan. Baik, Pak Wildan, spesifik untuk kendaraan yang dibawa itu kan ada truk begitu ya. Sebenarnya kalau untuk kendaraan bermuatan barang sebesar itu, apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika mereka memang lewat jalan tol, terutama jalan tol Cipularang itu? Ya, yang pertama dia harus berjalan pada lajur kiri ya, lajur lambat. Jadi nggak boleh belajar di lajur yang cepat, nggak boleh. Kemudian yang kedua, pada saat melalui jalan menurun harus menggunakan gigi rendah. Aktifkan engine brake, aktifkan exhaust brake sehingga mengurangi melakukan pengereman panjang dan berulang. Karena pada saat pengemudi melakukan pengereman panjang dan berulang, ini akan meningkatkan panas pada permukaan kampas ataupun meningkatkan panas pada minyak rem kalau sistem remnya menggunakan minyak rem. Tapi kalau tidak pun kampas remnya akan cenderung berisiko mengalami overheat. Nah, inilah cikal bakal terjadinya remblong. Sehingga yang pertama tadi pengemudi harus berada pada lajur yang kiri, sehingga kalau terjadi kondisi situasi yang darurat, dia bisa menepi dan bisa masuk jalur penyelamat. Yang kedua, melalui jalan menurun, jangan lupa gunakan gigi rendah. Kemudian gunakan exhaust brake, dan kalaupun terjadi situasi yang emergency, jangan sekali-kali memindahkan gigi. Karena memindahkan gigi di jalan menurun pada kendaraan besar akan berakibat fatal. Kenapa? Karena sangat besar kemungkinan dia akan masuk ke gigi netral. Ya, pada saat gigi netral inilah gaya dorong, gaya gravitasi bumi akan menjadi maksimal sehingga kecepatan kendaraan menjadi sangat tinggi. Baik. Oh, jadi itu adalah saran, masukan untuk pengemudi mobil yang besar yang membawa muatan pada saat lewat di tol Cipularang. Pak Wildan, terakhir. Kalau seandainya untuk pengemudi mobil kecil misalnya seperti itu mau melintasi tol Cipularang, karena ini selalu diklaim adalah jalan yang angker, horor karena bukan mistis ya, tapi banyak kecelakaan di sana. Dari hasil investigasi Anda selama ini, apa yang harus diperhatikan betul-betul supaya menghindari kecelakaan? Kalau untuk kendaraan kecil, turunan di jalan tol itu sebenarnya nggak begitu masalah karena masanya kecil, sehingga resiko remblong pada kendaraan kecil ini sangat kecil dibandingkan dengan kendaraan yang besar. Yang harus diwaspadai oleh pengguna kendaraan kecil di jalan tol adalah kendaraan kecil ini akan dapat memacu kendaraan secepat-cepatnya. Namun ingat, di sana ada kendaraan besar yang jalannya lambat. Dan dia bisa berpindah arah, berpindah lajur kapan saja. Atau pada saat malam hari nggak terlihat. Nah, kecelakaan terbesar yang meningkatkan fatalitas di jalan tol adalah tabrak depan belakang. Ini disebabkan karena adanya gap kecepatan antara kendaraan kecil dengan kendaraan besar yang sangat tinggi.
Di Cipali itu gap kecepatannya sampai 100 km per jam. Padahal IREC hanya mereferensikan gap kecepatan ini hanya sampai 30 km per jam. Setiap peningkatan gap kecepatan ini, maka risiko tabrak depan belakang juga akan meningkat karena waktu reaksi manusia menurun. Sehingga kami berpesan pada saat melalui jalan tol harus bisa menggunakan menguasai kecepatan yang bisa dalam kondisi aman dan waspada terhadap operasional kendaraan berat seperti truk tadi, terutama truk yang odol. Kemudian ingat, pada saat hujan kecepatannya harus pada kondisi aman, pada kecepatan 60 dan maksimal di 70. Satu lagi, jangan gunakan ban cadangan untuk kecepatan tinggi atau perjalanan panjang di jalan tol. Karena kita udah investigasi ada 3 kasus pecah ban di jalan tol yang disebabkan oleh karena kendaraannya menggunakan ban cadangan. Dan ini terjadi pada angkutan lebaran bulan tahun ini. Jadi tahun ini ada pada saat arus balik ada Grand Max yang pecah ban. 3 orang meninggal dunia dan ketika kita investigasi ternyata adalah bannya menggunakan ban cadangan. Itu hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan pribadi. Baik, mulai dari menghindari penggunaan ban cadangan, kemudian antisipasi pengereman, kecepatan, kemudian juga kondisi kendaraan dan kondisi fisik itu benar-benar harus menjadi perhatian. Terima kasih Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan telah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Pak Wildan, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.